Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan membuat lokomotif berapa ini? CC20169 SMC ya. Kemarin kita sudah selesaikan sampai sasis. Sekarang kita masuk ke bagian kabin. Dari pola kabin yang sudah kita potong, sekarang kita akan tekuk seperti ini penekukannya. Baik teman-teman, silakan yang belum subscribe boleh subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan klik tombol belnya. Selamat datang juga buat yang baru bergabung, silakan bisa dilihat-lihat videonya sambil memulai untuk membuat miniatur kereta api. Sekarang kita akan lapisi lemnya pada karton yang sudah tersedia. Ini adalah potongan karton ya. Untuk kabin yang akan kita pasang rangka adalah bagian depan belakang, kemudian bawah, kemudian samping kanan dan samping kiri. Pertama mengawalinya adalah bagian depan atau belakang dulu seperti ini. Kalau sudah ditempel, ya kasih jeda waktu sampai kira-kira mengering, boleh dipotong seperti ini. Baik teman-teman, jangan lupa untuk kritik dan sarannya boleh di komentar, request juga boleh, pertanyaan juga boleh. Follow juga akun Instagram Depokreta212 untuk melihat galeri apa yang sudah pernah dibuat di Depokreta212, ada di situ semuanya. Silahkan kunjungi atau mau japri di sana juga boleh. Oke, saat ini kita sudah sampai di tahap penempelan karton untuk bagian depan ya. Sekarang kita potong dulu. Ingat lokomotif CC20169 SMC ini, yaitu dengan versi vintage ini PJKA. Jadi ingat tentang sejarah lokomotif CC201 waktu dulu datang pertama kalinya di Indonesia ya. Jadi menurut apa yang saya baca, lokomotif CC201 generasi pertama datang ke Indonesia pada tahun 1977 sampai 1978 sebanyak 38 unit. Banyak juga ya. Yaitu didatangkan dari Amerika menggunakan kapal laut ya. Ternyata ada badai di jalan gitu. Kemudian ada 3 lokomotif yang memang depannya ringsek. Jadi harus diapain? Ya dibenerin dulu ya. Memakan waktu sekitar 1 bulan. Itu menurut apa yang saya baca gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk pada pemotongan karton untuk bagian bawah dulu. Jadi nantinya dari pola dikurangin masing-masing 2 mili ya. Coba kita cek dulu seperti ini. Kenapa dikurangi 2 mili? Supaya bisa masuk seperti ini. Nah, jadi pas gitu ketika pola ditekuk. Berbeda dengan ukuran panjangnya. Kalau ukuran panjangnya itu selebar lokomotif itu, yaitu 2,9. Sekarang kita masuk pada pemotongan karton untuk bagian samping ya, dinding samping. Baik, untuk dinding samping kita taruh dulu. Sekarang kita akan lem dulu bagian bawahnya ya. Teman-teman, ada yang tahu bedanya lokomotif versi yang dulu PJKA dengan lokomotif vintage yang ini? Kalau dari segi fisik lah ya. Jadi memang perbedaannya di bagian, tentu saja di bagian tulisan KAI dulu nggak ada, sekarang ada tulisan KAI-nya. Kemudian di bagian lampu juga ya. Kalau dulu tuh lampu kabut itu belum ada ya. Jadi kalau sekarang sudah dipasang lampu kabut. Jadi pemasangan lampu kabut itu sekitar tahun 2010 sampai 2011 ya. Jadi semua lokomotifnya dipasang lampu kabut sampai saat ini. Baik, untuk dinding samping sudah kita potong. Sekarang kita bagi 2 ya. Ini ukurannya hampir sama ya. Ukurannya itu 1,7 ya. Jadi saya tandain biasanya seperti ini, supaya menandakan bahwa itu arahnya ke atas gitu. Coba kita tempelkan dulu. Saya ingatkan kembali buat teman-teman untuk mengunjungi blog Depokreta212 ya. Silakan, di situ ada polanya, bisa di-download secara gratis.
Baik, kira-kira untuk penempelan dinding samping seperti ini disesuaikan saja ya. Ya, kira-kira seperti ini. Tentu saja kalau dibandingkan dengan tutorial pembuatan CC201 yang sebelum-sebelumnya, sepertinya dulu saya pernah buat kayaknya skala OO sepertinya. Itu tahapannya beda dengan ini ya. Nah, makin kesini nanti akan diperbarui lagi untuk pembuatannya. Mungkin buat teman-teman yang belum mencoba membuat miniatur ini, mungkin sekarang sudah waktunya ya. Karena tutorialnya sudah ada, tinggal silakan bisa dikreasikan. Baik, sekarang kita akan tempelkan kepada sasisnya. Ini memang untuk dinding samping polanya tidak ditempel dulu ya. Terlebih dahulu kita akan pasangkan kabin ini kepada sasis. Nanti saya jelaskan alasannya. Oke, silakan ditempelkan dulu pada bagian yang sudah ada ya. Jadi untuk permukaan, untuk khusus kabinnya garisnya sudah ada, bagian putih tentu saja permukaan sasisnya. Nah, sekarang kita akan tempelkan dinding sampingnya. Kenapa ditempelnya setelah penempelan kabin ke sasis? Ini adalah supaya pegangan tangga yang ke arah kabin bisa langsung dijepit. Jadi seperti ini. Jadi sekaligus jepit, sekaligus polanya ditempelkan. Ya, kira-kira seperti itu. Menurut saya ini adalah cara yang terbaik ya, dengan cara dijepit seperti ini. Karena kalau untuk dibor itu susah ya. Ini kan karena memang bahannya karton dan kertas, jadi kalau dibor nanti malah rusak. Jadi baiknya dijepit saja seperti ini. Pemasangan untuk kabin sudah selesai ya. Tentu saja untuk bagian hidung nanti di terakhiran ya. Jadi untuk sesi kali ini kita hanya memasang kabin dan juga memasang mesin bagian belakang. Oke, ini ada polanya, coba kita tekuk dulu ya polanya. Pola long hood atau kepala panjang. Mengenai pemasangan pola untuk bagian mesin ini juga rangkanya beda ya. Maksudnya dalam penempelan rangkanya tahapannya beda dengan versi yang sebelum-sebelumnya. Karena sekarang juga saya mencari cara yang lebih praktis gitu. Insya Allah ini juga cara-cara yang gampang untuk diikuti. Baik, sekarang kita sudah tandai. Itu tandanya tadi itu ukurannya 2,2 cm ya. Nah, sekarang kita tandai. Ini untuk bagian tengah ini cukup ditandai saja, jadi jangan dipotong ya. Jadi jarak 2,2 cm itu kita tandai saja. Kemudian yang kedua adalah dengan jarak 1,5 cm. Itu juga ditandai saja. Ini bagian ujung. Kalau bagian ujung ini kita potong nantinya. Baik, sekarang kita akan potong bagian ujung. Kemudian tambah satu lagi 1,5 cm untuk bagian bawah. Ini juga kita potong juga. Jangan lupa untuk menggunakan cutter yang tajam ya. Kalau belum tajam silahkan dipatahkan dulu. Tentunya teman-teman sudah tahu cara mematahkan cutternya. Oke, ini sekarang kita sudah potong ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini adalah bagian bawah. Kemudian ini adalah bagian untuk mesin. Nah, fungsi dari tanda tadi adalah supaya bisa menekuk ke bagian dalam seperti ini. Coba kita cocokkan dulu dengan polanya. Sepertinya sudah cocok. Ini untuk bagian belakangnya memang agak nyerong ya. Untuk jarak nyerongnya itu 2 mili. Ya, perbandingannya itu 2 mili ya. Kita sudah cocokkan dengan polanya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian bawah dulu ya. Ini kita cocokkan dulu
kita akan potong bagian kartonnya ini ya. Saya jiplak ini ya, dijiplak. Fungsinya ini adalah untuk bagian penutup depan dan belakang seperti ini, karena ukurannya sama dengan bagian bawah ya, dengan lebar 1,5 cm. Kemudian untuk panjangnya itu 2 cm, karena nanti dipotong bagian bawahnya itu ya. Awalnya kan 2,2 cm ya, jadi potong 2 cm. Baik, sekarang kita masuk pada bagian bawah pola mesin ya. Ini akan kita tempelkan dengan sasisnya tentunya. Dilapisi dulu dengan lem. Ini jangan heran ya kalau misalkan ini kita tempelkan ada rongga, jadi tidak pas dengan garis putihnya, karena memang dikurangi masing-masing kanan kiri 2 mili sudah begitu. Karena nantinya pola mesin dan rangkanya itu nanti ditempel masuk gitu, jadi nantinya untuk ini di bagian dalam mesin. Sekarang kita tempelkan penutup mesin bagian depan ya. Penutup mesin bagian depan kita tempelkan dulu ke kabin dengan menggunakan double tip. Jadi untuk tahapan tutorial ini kita tidak menggunakan double foam ya. Lumayan bisa menghemat 15.000. Sekarang kita gunakan double tip saja. Ini untuk bagian bawahnya tentu saja dilem ya, karena nanti langsung ditempelkan seperti ini. Jadi ada yang berhubungan langsung dengan karton dan karton, ada langsung berhubungan dengan kabin yang berbahan plastik, makanya kita menggunakan double tip. Sekarang kita akan coba tempelkan untuk rangka mesin. Kira-kira untuk lapisan lemnya seperti ini. Ratakan permukaan lemnya di bagian dalam dan juga di bagian bawah. Nah, nanti akan nempel ke bawah dan juga nempel ke samping. Nantinya ini akan menggigit bagian bawah mesin yang sebelumnya kita tempelkan. Coba kita gigitkan dulu ya, bahasanya seperti itu. Nah, seperti ini penempelannya. Di cross check ulang lagi nanti kalau pemasangan rangka mesin ini jangan sampai terbalik antara depan dan belakang ya, karena tadi yang bagian belakang sudah kita miringkan dengan jarak 2 mili yang sebelumnya itu. Sekarang kita akan tempelkan penutup bagian belakang, tinggal dimasukkan saja seperti ini. Kalau ada kejadian celah seperti ini itu tidak masalah ya, karena nantinya akan ketutup dengan pola mesin. Baik, kita akan tunggu sebentar sampai agak mengering. Kita akan coba persiapkan untuk pengeleman pola mesin ya. Coba kita rapikan dulu untuk rangkanya ya, kira-kira seperti ini. Kita akan lapisi dengan lem. Silakan untuk lapisi bagian samping, kiri, dan kanan, kemudian bagian belakang. Kalau bagian atas tidak perlu ya. Oke, sepertinya sudah saatnya kita akan tempelkan pola mesinnya seperti ini. Semua permukaan sudah kita lapisi lem kecuali bagian atas ya. Atas memang tidak dilapisi dengan lem. Cukup kalau atas itu tergantung dengan bagian sampingnya itu sudah, kalau sudah kencang itu sudah bagus ya. Oke, kira-kira seperti ini. Coba kita akan rapikan dulu. Biasanya kalau seperti ini banyak belepotan lem, kita butuh alat bantu seperti karton ini untuk merapikan bagian sisi samping bagian bawah ya. Kira-kira seperti ini. Baik teman-teman, sampai saat ini mungkin bisa dipahami untuk langkah-langkahnya ya. Jadi untuk sesi sekarang sampai pembuatan kabin dan mesin saja ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke bagian hidung dan bagian bumper juga belum.
Silahkan boleh bantu subscribe dan tonton sampai habis videonya ya. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.